Vlogcast, make your day sound better. Balik lagi sama aku, Cesa, host dari Radio Vlogcast di segmen Sesi Kaleidoskop gitu. Sebelumnya nih ya, listeners, sebelum kita memasuki topik kita pada hari ini, aku sebelumnya pengen berterima kasih dulu nih sama listeners yang di rumah, yang udah menjadi subscriber kita, udah nontonin video-video kita dari awal sampai yang episode kemarin nih yang ular-ularan nih ya, kita bawa langsung ular, kita datangkan gitu ya ke lab fotografi kita nih ya listeners. Sebelumnya kita sudah mencapai 2000 viewers dan juga 160 subscribers. Jadi terima kasih banget buat listeners yang selalu mendukung kita di rumah sana. Nah, tentunya pada hari ini kita bakal membawakan topik yang gak kalah menarik nih di segmen Sesi Kaleidoskop episode yang keempat gitu. Topik kita pada pagi hari ini ya, tentunya teman-teman ya. Di pagi hari ini kita akan membawakan topik mengenai mahasiswa zaman old versus now gitu. Nah, kita tentunya aku gak sendirian nih di sini, aku bersama dua narasumber kita nih gitu, yang tentunya cocok banget nih buat ngobrolin tentang topik kita pada pagi hari ini gitu ya. Yang udah tahu nih tentang seluk-beluk perkuliahan. Nah, beliau-beliau ini juga merupakan orang penting gitu ya di prodi kita, Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya gitu. Nah, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Di samping saya ini ada Profesor Aloysius Nugroho dan juga ada Ibu Nia selaku dosen Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya di prodi kami gitu. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Prof. Saya Aloysius Nugroho, dulu biasa nulis di Kompas dan Suara Pembaruan, sudah jadi buku semua. Dan pagi ini saya mendampingi Dr. Nia Sarinasiti. Nah, saya sudah ikut mendirikan Prodi Komunikasi bersama Dr. Nia Sarinasiti, yang dia lulusan Amerika, saya lulusan Belgia. Nah, itu saja saya kira. Oke, terima kasih Prof. Udah diberikan pengantar juga. Saya di sini mendampingi Prof. Agus Nugroho dan saya adalah dosen cukup senior ya. Saya mengajar sejak tahun 93 di via Bikom, waktu itu masih via belum. Dekannya saya. Ya, waktu itu dekannya adalah Prof. Jadi kita sudah old schooler semua ya. Jadi Prof mewakili generasi baby boomers, jangan tua baby boomers. Saya generasinya adalah generasi X, nah gitu ya. Tapi bukan yang film X-Men ya. Nah, itu dia teman-teman perkenalan dari Prof. Aloy dan juga Ibu Nia gitu ya, yang saling mendampingi ini gitu ya. Jadi kalau misalnya aku sendiri nih, karena aku baru masuk nih menjadi mahasiswa di tahun 2020, aku generasi Z gitu ya teman-teman, yang sesuai sama mungkin usia rentang listeners di rumah gitu ya, yang lagi menonton vlogcast kita sekarang ini gitu. Harusnya ada di tengah sini generasi Y. Iya, kan baby boomers, X, Y harusnya, sama Anda X gitu kan dari sel. Ya, tapi semua studi lanjut di luar negeri yang generasi Y. Iya, nggak ada. Kalau boleh tahu, Prof sama Ibu Nia di dalam Prodi Ilmu Komunikasi ini sebagai dosen mengajar mata kuliah apa, spesialis bidang apa, boleh dijelasin? Silakan Prof. Ya, saya mengajar semua yang berhubungan dengan etika. Jadi etika komunikasi korporasi, dan saya menganggap yang paling penting etika komunikasi pemasaran. Jadi saya kira itu saja di prodi komunikasi. Kalau di prodi administrasi bisnis S1 S2 saya mengajar etika bisnis. Yeah. Saya murid ini loh, murid Prof di kelas etika komunikasi. Yang paling dasar ya. Iya. Sekarang atau dulu? Sekarang, semester 4. Iya. Kalau saya sebetulnya hampir semua mata kuliah yang diberikan saya mengajar, yang kaitannya dengan komunikasi ya. Karena kan sebagai salah satu pelopor dari pendirian Prodi Ilmu Komunikasi, pada waktu itu kelas utamanya ya yang dasar-dasar ya, dari pengantar ilmu komunikasi, teori ilmu komunikasi,
kemudian komunikasi korporasi, komunikasi pemasaran, kemudian yang akhir-akhir ini memang yang untuk angkatan atas ya, analisis jaringan, apalagi sekarang ini analisis jaringan itu sangat terkait dengan digital. Jadi sekarang saya juga mengajar banyak hal terkait dengan digital. Jadi komunikasi digital, komunikasi pemasaran digital, komunikasi korporasi digital. Nah, tuh teman-teman di rumah, listeners yang mungkin masih sekolah menengah atas gitu ya, berniat untuk mendaftar ke Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya nih, dari podcast ini kita udah spill sedikit gitu ya, mata kuliah apa yang nantinya akan dijalani, gimana ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu, Prof sama Ibu Nia ini angkatan berapa nih ketika menjadi seorang mahasiswa S1 gitu? Kalian Prof dulu deh. Kan udah jelas generasinya ya tadi ya. Saya tahun 73. Jadi 73 sampai 75 itu saya mahasiswa di Fakultas Kedokteran UI. Tapi akhirnya ngajarnya di komunikasi. Saya S2 S3-nya di Belgia, di bahasa Belanda, Katholieke Universiteit Leuven. Yang sekarang kuliah di sana, dosen kita ada Bu Astrid. Ya, teman-teman yang lain yang muda-muda juga kuliah di luar negeri. Ini Bu Nia itu S2-nya dari Amerika Serikat. Kemudian Bu Nat di Filipina. Yang di Australia itu 2. Yaitu Pak Salvatore Simarmata sama Bu Andina baru saja berangkat. Pak Salvatore udah lebih lama. Di Austria ada 1, Bu Lisa Esti. Tahun depan harusnya selesai. Bu Nia dan Bu Natalia itu tahun depan harusnya sudah selesai. Natalia di Filipina. Ya. Jadi kita memang tadi generasi Y-nya lagi banyak lagi di luar untuk ngambil S3 ya, supaya memberikan kekayaan dan kekinian. Di Indonesia itu prodi komunikasi yang dosen-dosennya hampir semua lulusan luar negeri itu via Komunika Atmajaya. Ya. Jadi pasti up to date ya. Gitu ya. Kalau saya sih sebetulnya waktu itu maunya sih kuliahnya mulainya sih tahun 2000-an sih, tapi enggak. Tapi enggak, saya mulainya kuliah itu tahun 85. Ya, jadi udah hampir 40 tahunan ya lulus kuliahnya. Tapi kemudian menjadi mahasiswa S2 tahun 90. Kemudian menjadi mahasiswa S3 pada saat kita lagi Krismon tuh tahun 98. Ya, jadi kemudian saya sudah ngambil postdoc juga dari University of Southern California. Kebetulan juga ini berkaitan dengan digital di Digital Research for the Future di situ. Jadi mahasiswanya banyak sih. Jadi bukan hanya mulainya aja ya, tapi bertahap seperti itu. Nah, kalau saya postdocnya di Catholic University of America, Washington DC. Oh, di Washington DC ya. Keren banget teman-teman, bangga Atma. Ya betul. Bangga Atma. Nah teman-teman, dari penjelasan Prof Aloy sama Bu Nia barusan nih ya, kita tahu nih kalau misalnya beliau berdua ini sangat cocok gitu ya sama topik yang kita bawakan pada hari ini gitu, mahasiswa old versus mahasiswa zaman now gitu. Zaman now-nya Anda yang jelasin ya, Sisil ya. Nah, menurut Bu Nia sama Prof sendiri, apa sih yang ngebedain mahasiswa dulu sama yang sekarang? Ya, medianya berbeda. Kalau dilihat dari perspektif komunikasi, saya itu hidup dalam media tradisional. Apa yang disebut media tradisional? Bahkan televisi itu baru muncul di Indonesia sesudah tahun 65 atau sekitar itu loh. Jadi ngertinya itu radio. Saya punya radio transistor karena saya memberi les teman-teman. Ada yang memberi saya radio transistor karena tidak membayar pakai uang. Jadi radio transistor itu tahun 66 itu sudah media yang paling bagus. Itu saya hidup dalam media koran, media cetak, dan media elektronik, radio dan kemudian televisi, mulai dari televisi hitam putih sampai televisi berwarna. Saya baru punya sesudah pulang dari Belgia. Jadi tahun 91, sebelumnya televisi saya itu hitam putih. Nah, ini media tradisional. Anda kan
hidup dalam media baru. Saya media baru itu harus belajar mati-matian sampai sekarang. Namanya digital migrants. Ya, digital migrant. Betul. Kalau Anda digital native ya. Ya. Gitu. Jadi saya juga termasuk bagian dari digital migrants itu. Kebetulan juga saya hidup di era yang belum berinternet. Ya. Di akhir mata kuliah, di akhir saya menjadi mahasiswa di tahun 89, ya saya kan 85 ya, lulus 89, itu kita bikin skripsi itu pakai aplikasinya, bukan aplikasi sih namanya waktu itu, software istilahnya, software namanya WordStar, ya kan ngeprintnya bunyinya ngiuk gitu, shik gitu ngeprintnya. Tapi pada waktu bikin proposal skripsi itu saya masih pakai ketik, ya. Jadi kalau misalnya berubah dari mesin ketik ke komputer itu sebenarnya sama, kita kan tetap harusnya pakai 10 jari ya, bukan 1-2 jari gitu. Saya sempat pakai mesin ketik, jadi kalau salah harus pakai itu tuh. Saya nulis disertasi sudah pakai komputer. Di mana? Nulis disertasi di Belgia. Yo, disertasi. Tapi S1 Bapak kan pakai cetuk kan? S1 pakai mesin ketik. Iya, cetuk itu saya ada tuh di rumah. Masih ada mesin ketik yang saya pakai pada waktu sebelum bermigrasi ke komputer. Iya, ya vintage istilahnya. Jadi gitu. Jadi Anda diuntungkan dengan adanya internet. Betul. Kita dulu nge-search benar-benar ke perpustakaan sampai hacing gitu ya, kan. Sumber informasinya juga banyak. Ngeliat koran tuh sampai kita bersin-bersin gitu kan. Saya harus ke Jakarta, ke perpustakaan ya waktu itu untuk cari narasumber. Sekarang Anda tinggal googling, ya, betul. Kita malah promosi nih. Bener. Kita tanya, kemudian mahasiswa, masalahnya sekarang ini mahasiswa yang kalau kita memang benar-benar membaca, kemudian ini kalau mahasiswa ini sangat tergantung banget dengan adanya internet itu sehingga malah malas baca. Ya enggak? Ya Prof? Kalau cucu saya itu sudah bisa ngomong bahasa Inggris, bukanya YouTube, tapi tidak bisa baca ABCD itu nggak ngerti. Padahal udah umur 5 tahun. Padahal saya dulu umur 5 tahun udah cepet ya, cepet sekali. Cepet ngeja. Itu ya. bedanya. Karena generasi sekarang ini sangat tergantung pada visualisasi, ya kan? Tapi betul. tidak, dan makanya literasi di Indonesia itu sangat rendah, ya kalau kita lihat. Tapi tidak berarti lebih bodoh ya. Iya. Tapi literasinya rendah gitu. Bisa jadi memang saat ini ya kayak mahasiswa saat ini juga cepet gitu ya, kreatif. Belajar bahasa itu cepet banget. Cepet, tapi ya intinya balik lagi kalau. Tapi kalau nulis, nggak ngerti. Nah, apalagi nulis skripsi ya, Prof. Aduh kita suka pusing ya. Bahasa Jawa juga gitu. Kalau itu bahasa Jawanya kui, itu harusnya KUBI. Sekarang KUI, Kantor Urusan Internasional. Kalau dulu kan nyari buku berarti satu-satu ya ke perpustakaan. Iya. Kalau sekarang kan tinggal diketik ada mesinnya, mau nyari buku betul, apa betul, langsung. betul. Iya, kalian sangat beruntung bisa menggunakan search engine. Ya kan, tinggal menggunakan mencari keywords ya. Keywords langsung ya kan dapat cepat dengan cepat. Jadi mahasiswa saat ini atau pelajar pun diuntungkan dengan adanya kecepatan berdasarkan karena digital itu tadi ya, memungkinkan kita untuk tapi dengan begitu banyaknya pilihan harus pandai juga memahami ini ada sekian banyak opsi-opsinya, mana yang paling tepat. Nah, ujian zaman BFH ini itu juga. Jadi mahasiswa saya bebaskan untuk buka apa saja, tapi tetap ada yang salah dan yang benar. Yang benar yang ngikutin saya. Gak ada jawabannya di Google gitu. Gak ada jawaban di Google. Iya, jadi harus mengikuti pakem-pakemnya lah kurang lebih setelahnya. Ya. Suka lupa pada teorinya, pada bikin teori sendiri karena saking kreatifnya. Iya. Berarti menurut Prof sama Bu Nia, mahasiswa zaman old sama now itu lebih kritis mana nih kira-kira? Wah, kalau kritis sih sebenarnya semua punya kemampuan kritis. Sebenarnya kalau pengalaman saya, karena saya juga mengajar anak-anak muda di bidang filsafat, mereka juga kritis, bisa mengajukan pertanyaan yang relevan dengan apa yang diajarkan itu.
Kalau menurut saya mungkin kadang-kadang kalau zaman old ya, zaman dulu itu kita itu mungkin saking kritisnya Ya. malah jadi lama jadi mahasiswanya. Ya, itu benar. Ya, karena kita sekarang memang dibatasi ya maksimum sekian semester ya. Ya. Kalau dulu itu nggak dibatasi, jadi bisa jadi 10-15 tahun jadi mahasiswa. Namanya ME, mahasiswa abadi. Nah, akhirnya pada tahun kalau nggak salah pada tahun 90-an itu Ya. sekarang ditetapkan waktu itu maksimum 10 tahun. Nah, Kalau sekarang ini 7 kalau nggak salah. 7 tahun maksimum. Ya, tapi ngapain juga 7 tahun Iya, Anda di betul. S1 kan? 7 tahun itu Anda bisa dapat gelar, S1 sama S2 sebetulnya. Iya. Iya kan? Ya. 10 tahun malah bisa dapat 3 gelar Iya, gitu. iya. Jadi janganlah jadi mahasiswa abadi sepertinya. Gelarnya jangan MA tapi bukan Master of Arts ya, tapi mahasiswa abadi. Seperti itu. Jadi kritis, dulu memang kritis tapi kadang karena mungkin saking kritisnya kadang-kadang malah berantem juga dengan Iya, dosennya, itu benar, ya kan? benar. Nah, kalau sekarang kritisnya mungkin beda ya. Benar. Dan mereka lebih kalau anak zaman sekarang itu karena dengan begitu dinamika kehidupan kita berubah dengan cepat, mereka jadi kenapa seperti ini sekarang? Kenapa nggak ini? Kenapa kita harus berubah gitu ya? Itu yang hal-hal yang memang beda lah sifat kritisnya. Kalau misalnya kritisnya mahasiswa zaman sekarang itu sesuai nggak sih Prof sama etika komunikasi gitu? Wah, itu sih tergantung. Itu jawabannya Prof. Karena kan terkadang ada yang kritis tapi terlalu melenceng gitu ya Nah, dari kita lihat saja begini ya. Siapa yang menjadi hero, yang mereka anggap sebagai pahlawan, terutama lewat YouTube dan lain-lain itu. Ya, saya tidak akan menyebutkan nama orang. Kalau Ade Armando itu jelas, kita semua tahu. Itu baik, itu orang, itu tokoh yang baik. Tapi ada hero yang nomor lebih tinggi dari, peringkatnya lebih tinggi dari Ade Armando, saya tidak akan menyebutkan namanya. Tetapi sebenarnya menurut saya, nggak benar orang itu. Iya. Mungkin melihat aja falsafah hidup ya. Ya. Kalau kita mau kritis itu adalah bagaimana sebagai manusia itu kita harus satu menghargai orang lain, kemudian peduli dengan orang lain. Kan menghargai beda dengan peduli ya, peduli dengan orang lain. Nah, kemudian kita merefleksikan pada kita sendiri bagaimana sebetulnya kita itu dalam melihat perspektif seperti itu. Jadi tetap harus mahasiswa saat ini harus seperti itu. Bagaimana mereka bisa berperan ya di dalam kehidupan mereka, namun juga memperhatikan atau peduli dengan yang lain. Kan itu KUPP ya? Ya, benar. Ini organisasi KUPP. Ya kan? Kristiani artinya kita wajib mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Unggul. P profesional. Nah, ini tadi P peduli. Peduli. Nah, termasuk itu menghargai orang lain. Ya. Jangan egois gitu. Ya. Betul. Nah, aku penasaran nih Prof, dari tadi kita kan udah ngobrol tentang ilmu komunikasi dan segala bidang di dalamnya gitu. Kenapa memilih ilmu komunikasi sebagai bidang yang digeluti? Saya kira zaman sekarang ini tidak ada bidang yang terlepas dari komunikasi. Anda masuk teknik jadi insinyur, Anda harus berkomunikasi dengan banyak orang. Betul. Kalau zaman dulu kan kata papa saya kan yang jurusan yang keren tuh ekonomi, teknik gitu. Harus jadi tukang insinyur. Iya, betul. Kenapa, Prof? Ya, semua profesi harus punya kemampuan berkomunikasi. Betul. Ya. Kalau saya sih sebetulnya ilmu yang saya geluti pertama kali waktu S1 bukan komunikasi, hubungan internasional. Tapi seperti Prof katakan, di dalam hubungan internasional komunikasi itu adalah hal yang paling dasar. Kita kan diplomasi, kemudian kita negosiasi, kemudian kita harus menyampaikan budaya kita ya dan segala macam. Jadi itu kan sebenarnya komunikasi. Kenapa jadi saya beralih S2-nya itu komunikasi? Karena kebetulan pada waktu itu menunggu untuk masuk ke Deplu waktu itu kayak lama banget. Jadi saya pikir, saya tertarik dengan kehidupan. Kebetulan skripsi saya waktu itu mengenai multinational ya, multinational corporation, jadi political economy lah kurang lebih. Itu kan perlu komunikasi juga ya, dan di dalam harus bisa untuk menyampaikan
apa yang menjadi visi misi dari organisasi, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Ya udah saya masuknya akhirnya S2-nya ke School of Journalism and Mass Communication seperti itu. Jadi akhirnya sebetulnya masih saling berkaitan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi balik lagi seperti yang kalau Prof Andre mengajar, ya Prof Andre itu adalah salah satu tokoh komunikasi di via Bicom ya, dan Indonesia juga, itu mengatakan bahwa komunikasi adalah darah dari sebuah organisasi. Mampet, karena komunikasi mampet kita stroke kan ya, atau jantungnya berhenti gitu ya, kurang lebih seperti itu. Betul sekali, aku setuju banget sama jawaban Bu Nia dan Prof Aloy. Nah, kalau misalnya Ibu Nia sama Prof Aloy setuju nggak sama pendapat di mana kayak digitalisasi itu terkadang mencederai etika komunikasi gitu. Karena dengan adanya sosial media, jadi etika komunikasi itu semakin dicederai gitu, Prof. Terutama begini, jadi sumber berita katakanlah ya. Itu kan setiap orang bisa jadi sumber, dan setiap orang bisa meneruskan apa yang dia terima tanpa tahu apakah tanpa kritis apa betul bahwa berita ini benar atau tidak, atau hoax saja. Iya kan? Nah sekarang ini di HP saya ini banyak sekali hoax, tiap hari mesti banyak yang saya buang. Ya, terutama yang saya terimanya dari orang-orang tua gitu ya. Orang tua kan pengen supaya tetap didialog manusia gitu, jadi melanjutkan itu. Malah bertanya ini hoax bukan? Gitu ya. Kalau kita harus meluruskan dulu, digital itu bukan hanya media sosial. Ya betul. Ya, media sosial itu adalah ujung dari digitalisasi itu sendiri. Tapi yang kita lihat adalah bahwa kita sekarang ini adalah harus memilih aplikasi yang mana yang berhubungan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kamu belanja pakai apa? Ya. Online, itu digitalisasi. Apalagi kamu sekarang. perbankan pakai digitalisasi juga, ya kan? Jadi bukan hanya media sosial. Anda berolahraga bisa melihat ini digital juga kan? Berapa langkah kita ambil, ya? Sampai pesen tiket sekarang nggak usah ke bioskop ngantri kan? Kita sudah bisa ngepat. Jadi digitalisasi itu memudahkan kita, karena saking mudahnya kita suka mengabaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin sudah tidak manusiawi lagi. Misalnya bisa judi kan kamu? Benar, nah, judi seperti online, itu. Gitu. Kemudian penyebaran informasi yang tidak benar. Jadi semua karena gampang kita lakukan tanpa menyaring dulu. Nah, kita menggunakan digital itu harus pandai di dalam memilih mana yang relevan untuk kita dan apa saja informasi yang relevan untuk orang lain. Balik kepada peduli pada orang lain juga. Betul sekali. Nah, kita mau masuk nih ke pertanyaan general nih yang biasanya mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang juga sering mempertanyakan. Sebenarnya IPK tuh kalau di mahasiswa zaman old tuh penting gak sih? Kalau misalnya di zaman sekarang ini kan sama pentingnya sih menurut saya gitu. Kalau misalnya zaman sekarang kan lulus Prof dan zaman Bu Nia, IPK tuh dilihat oleh mahasiswa di zaman tersebut seperti apa? Kan dulu nggak pakai IPK ya kalau zamannya Prof ya. Dan sistem pendidikannya juga berbeda. Jadi kalau tidak lulus satu mata kuliah saja itu harus ngulang setahun. Kan sama dulu gitu. Iya. Sekarang kan sistem SKS beda sama. Nggak lulus itu nggak lulus satu mata kuliah, tapi kita tetap ngambil mata kuliah semester berikut bisa, atau tahun semester 3 dan Anda baru semester 1 bisa. Iya, makanya lama ya jadi dulu. Makanya dulu lama kuliah. Tapi dulu ada sistem nilai-nilainya kayak A, B, C. Ada, tetap ada. Sistem 10, 100, 90, 80 ada. Mahasiswa zaman dulu tuh ngejar banget nggak Prof nilai-nilai itu? Nah itu tergantung. Tergantung orangnya. Dia dipengaruhi Belanda atau tidak? Kalau saya sangat dipengaruhi Belanda. Kalau zaman saya IPK sudah ada. Dan pada waktu itu orang dengan lulus 2,5 aja udah bagus. Ya. Kalau nggak salah sekarang 3 ya. Ya, 2,5 itu udah bagus, udah bisa jadi PNS, kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi tentu saja karena saya kebetulan memang hidup di tengah keluarga dosen ya, ayah saya dosen, eyang saya dosen, dari ibu juga begitu ya. Jadi intinya sih kita tetap berusaha sebaik mungkin ya. Nah, tapi dengan kemudahan sekarang yang ada, saya pikir mahasiswa juga
bisa lah gampang bisa mendapatkan IPK Sumber informasi 3. banyak Iya. sekali. Kok kita itu dulu benar-benar harus mencari ya. Susah gitu. Kebetulan karena saya diuntungkan juga udah Iya. sambil kerja dan kerjanya itu sering keluar negeri, saya bisa beli-beli buku dari luar. Jadi sambil kerja sambil nyusun skripsi itu bisa. Nah, mahasiswa sekarang kerja lupa skripsinya. Betul. Ya kan? Asik. Terlalu asik mencari uang, udah asik terus saya harus ngejar-ngejar nih mahasiswanya untuk screening. Iya. Yang disebutin nih ya, yang merasakan gitu di rumah nonton. Ada Segera dihubungi dosen pembimbingnya ya. Iya, jadi saya bingung. Biasanya kita yang dikejar-kejar Iya, sama mahasiswa kita sekarang yang ngejar-ngejar. Tahu nggak sih? Kita juga takut, wah kalau nggak tidak lulus tepat waktu gimana nantinya? Karena refleksinya balik ke universitasnya. Iya betul. Universitas tidak mampu untuk meluluskan mahasiswanya. Mahasiswanya banyak yang DO. Jelek akreditasi kita. Sedih kan jadinya? Para mahasiswa, kakak-kakak tingkat saya yang mungkin sedang menonton, tolong sadarkan diri. Nah, kalau gitu ada nggak nih tips-tips Prof dari Prof atau enggak dari Bunia menjalani perkuliahan gitu? Kalau misalnya dari saya sendiri sebagai mahasiswa zaman now gitu, tipsnya cuma jangan tidur di kelas saat online, teman-teman. Kalau dari Prof dan Ya jangan sambil mandi juga. iya, jangan sampai Nanti takut salah geser. Saat online, saat offline. Online. Karena sekarang kan kita masih melangsungkan Iya. kuliah online. Jangan rebahan. Betul. Prof apa Prof nih? Saran Ya. buat mahasiswa. Nah, saya kira jarak pengalaman dan kebiasaan antara saya dan mahasiswa zaman sekarang itu cukup berbeda jauh, dan saya belajar banyak dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus bisa mengaitkan antara pengalaman, kebiasaan, dan teori-teori yang dia pelajari di kelas atau di kelas online lah. Ya. Kalau saya hanya itu saja, dan melihat apa nanti kira-kira kaitannya dengan apa yang akan dia kerjakan, ya. Mau jadi apa, cita-citanya. Kalau praktikum seperti sekarang ini kan Anda tahu kira-kira nanti bisa mau jadi apa. Mau jadi Vivi Alendalya ya, silakan. Kalau saya sih kita siap-siap ya, kan kita selama ini di pandemi kita online terus ya. Ya. Dan sama online itu kita kayaknya ya relax gitu ya. Kita memberikan tugas atau kita memberikan UTS, UAS itu ya your freedom kan, diberi kebebasan karena trust is key ya. Nah nanti kalau kita, tapi yang paling penting di sini adalah kalau kita nanti sudah offline pasti akan berbeda. Ya. Kebebasan itu mungkin akan berkurang ya, harus siap-siap untuk itu. Tapi yang penting sekarang juga adalah bagi waktu. Kalau Anda misalnya magang atau kerja, ya itu salah satu hal yang harus bisa dilakukan adalah bagi waktu. Kemarin ada mahasiswa, kebetulan ini cerita boleh kan, cerita dikit ya. Ada yang mahasiswa nanya, Bu saya izin nggak bisa luring nih. Nah padahal luring kan. Tapi saya, kenapa? Karena ada kegiatan. Sekarang Anda prioritasnya mau mana? Mau kegiatan, UKM atau mau kuliah Anda? Itu ya saya jatuhkan kepilihannya kepada mereka. It's a choice, tapi Anda lah yang memiliki waktu untuk mengatur diri sendiri. Betul banget ya teman-teman. Jadi semuanya tuh harus balance gitu ya. Nah, kalau gitu nih teman-teman, pertanyaan selanjutnya nih ada dari aku mengenai fasilitas gitu ya. Aku sempat kepikiran nih dari tadi, penting gak sih sebuah fasilitas itu mau adain mahasiswa-mahasiswa. Jadi contohnya nih, kayak aku ini kan radio nih, Atma Radio. Nah, kita dikasih fasilitas nih di gedung kampus Atma Cisauk nih, di lantai 6-nya, live fotografi, kita bebas untuk memakainya gitu, untuk berkreasi sebebas mungkin. Nah, kalau misalnya menurut Prof sama Bunia sendiri, sepenting apa sih fasilitas gitu buat mahasiswanya? Ya, dalam proses belajar mengajar itu sangat penting. Artinya praktikum katakanlah seperti ini kan menyiapkan Anda semua untuk bekerja betul-betul nanti. Gitu. Jadi kalau Anda bekerja di televisi, ini studio kecil, studio kita ini sangat berguna. Tidak harus kuliah di universitas yang punya stasiun televisi.
universitas yang didirikan oleh surat kabar. Enggak. Kita juga menerbitkan majalah kan? Betul. Dosen-dosen punya jurnal, kita punya radio, kita punya televisi, jadi masuklah komunikasi Atma Jaya. Dosen-dosennya dari luar negeri, hampir semua. Iya, jadi perjuangan kita sebetulnya lumayan panjang ya Prof, Iya, bahwa kita tahu bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan. Ya, jadi pada waktu itu kita berpikir apa saja yang menjadi hal-hal yang dibutuhkan atau fasilitas itu kita tanyanya ke industrinya juga. Iya. Jadi nggak sembarang membuat gitu ya. Jadi akhirnya ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan studio foto, studio untuk radio, kemudian untuk TV, ya. Kemudian juga internetnya sudah lancar sekarang. Nah itu yang penting ya. Dan tentu saja ruangan belajar yang memang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan sampai mahasiswa duduk di lantai, nanti kan nggak cocok juga gitu. Betul banget nih listeners. Nah, keren banget gak sih kayak di Unika Atma Jaya ini sangat-sangat menyediakan fasilitas yang mumpuni gitu untuk para mahasiswa, terutama di Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya. Nah, teman-teman, Prof Aloy dan juga Bu Nia udah sangat sependapat nih juga sama aku tentang fasilitas di Unika Atma dengan Prodi Ilmu Komunikasi dan segala mata kuliah yang diajarkan di dalamnya gitu dan kegiatan semuanya gitu ya teman-teman. Bangga Atma. Bangga Atma. Kenapa jadi hard selling begini ya? Gak apa-apa. Bangga Atma. Nah kalau gitu kita udah berbincang selama 30 menitan lebih nih ya Prof dan Ibu Nia. Kalau gitu ada gak nih dua kata yang mau disampaikan untuk listeners yang ada di rumah? Mulai dari Prof mungkin. Katanya tadi Bangga Atma. Oh iya, tapi mungkin boleh ditambahkan lagi pesan-pesan gitu. Kalau Anda berminat pada profesi yang ada hubungannya dengan komunikasi, apakah korporasi, apakah pemasaran atau media, itu saya menyarankan lebih baik masuk Unika Atma Jaya Jakarta. Ya. 2 kampus ya. 2 kampus, 3 kampus malah. Oh iya. Satunya di Pluit. Iya, tapi nggak ada komunikasi Prof di sana. Yang komunikasi ada 2. Ya, tapi mungkin dokter-dokter juga perlu diajarin komunikasi. Kebetulan saya juga ngajarkan komunikasi kepada dokter-dokter itu ya. Jadi bagian dari storytelling karena mereka kan harus menyampaikan kepada pasien. Ya, itu. Dan juga terutama kepada mereka yang mendampingi pasien. Itu penting kan? Jadi kan tadi komunikasi adalah untuk semua. Karena dari dulu kalau ada anak pinter, orang tuanya minta masuk fakultas kedokteran seperti saya gitu. Bener, betul sekali. Kalau misalnya dari Bu Nia sendiri, ada yang mau disampaikan lagi? Oh, jadi sebetulnya jangan takut untuk masuk komunikasi atau berpikir bahwa komunikasi itu nggak ada artinya ya. Karena tadi balik lagi, komunikasi adalah kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tidak ada yang tidak pakai komunikasi. Ya. Betul. Nah, itu dia teman-teman. Sepatah terakhir, tidak ada yang tidak berkomunikasi gitu. Ada tuh we cannot not communicate. Ya. Masih inget ya teorinya. Ya. Bener dong. Nah, oke, kalau gitu listener semuanya kita udah di penghujung acara vlogcast kita pada hari ini gitu ya. Nah, terima kasih untuk Prof Aloysius yang udah menyempatkan untuk hadir dan untuk Bu Nia juga yang udah menyempatkan hadir di vlogcastnya E-Radio. Oke, kalau gitu sampai ketemu di vlogcast selanjutnya. Dadah. Dadah.